Hai guys, nama gue Jody dan kali ini kita sedang melakukan touring ke Jawa Tengah. Motor yang gue pakai dalam touring kali ini adalah gue pakai motor Matic nih guys. Nah ini dia nih guys, yaitu Yamaha X-Max Connected. Plus ditemani oleh para biker-biker dari kota Bandung nih. Jadi pastinya makin seru. Gimana keseruannya? Tonton aja videonya sampai habis ya. Hari kedua sudah tiba dan kebetulan kita di hari ini sudah punya rencana nih guys untuk menjelajahi salah satu tempat wisata yang deket di kota Magelang. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja ditonton videonya dan jangan lupa untuk di like juga ya videonya. Oke, enjoy. Selamat pagi guys, pagi luar biasa. Selalu X-Max karena dia keyless, terus kalau misalnya kita buka bagasi kan biasanya kuncinya masih ke kanan gitu kan. Suka kelupaan, Oke guys, hari kedua kita masih ada di Magelang. Dan di Magelang ini kita mau pergi ke beberapa spot wisatanya sih. Sambil packing, bawa barang secukupnya. Yang penting sih jas hujan gitu-gitu masih bawa ya, tapi kayak barang-barang baju pasti ditinggal karena kita di sini masih 2 hari, hitungannya masih sehari lagi jadi. Oke, langsung kita start, langsung kita prepare, jadi lanjut di jalan. Oke, sekarang kita mau siap-siap riding. Ada Asgum, ada Bapak Ardi, Bapak Adit, Ibu Rida, Ibu Fitri, Bapak Andre 1, Bapak Andre 2, Bapak Dandi. Siap, ready semuanya. Oke, nggak ada yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aman harusnya. Ini tas drone, gue bawa drone. Jadi pertama kita ke Nampan Sukomakmur kan. Ini udah langsung ke arahin sana. 50 menit dari tempat kita homestay. Oke, ini Sabtu pagi ya jatuhnya. Yoi, ini di Magelang guys. Gila, Magelang paginya adem juga ya. Karena memang ini sih daerahnya daerah dataran tinggi tipis-tipis gitu lah. So far so good ya. Pakai X-Max. Ganteng sih modelnya. Mantap, cocok banget sih emang kalau dipakai buat komputer jarak jauh menurut gue ya. Bagasinya gede. Ada Garmin built-in di motornya, tinggal dikonekin ke HP, udah canggih juga, 2 layar. Terus joknya lebih empuk ya. Surprisingly ini joknya lebih empuk. Nggak kayak yang versi sebelumnya, ini lebih nyaman. Dan pijakan kakinya juga yang versi sebelumnya juga udah sama kan, jadi mirip-mirip kayak gini, enak, bisa selonjoran juga. Dan relax aja gitu bawanya, pembawaannya enak, relax. Oke, jadi di sini gue juga mau jelasin dikit-dikit aja nih soal peta yang sudah tersematkan dalam motor Yamaha X-Max Connected ini. Jadi Yamaha X-Max ini dia punya fitur yang cukup bagus ya untuk di kelasnya, yaitu dia sudah tersematkan peta dari Garmin nih, dan itu langsung terkoneksi lewat smartphone kalian. Jadi memang untuk penggunanya sendiri itu harus dikonekin dulu ke si smartphone sama si motornya lewat Bluetooth. Abis itu kalian di smartphone jangan lupa untuk download aplikasinya yang dari Garmin itu, yang supaya biar kalian bisa setting-setting rute petanya lewat HP. Karena di X-Max sendiri dia itu sebenarnya fungsinya cuma sekedar nampilin peta aja, tapi untuk data petanya sendiri tetap masih menggunakan smartphone guys. Jadi pertama-tama kalian download dulu aplikasinya, lalu kalian download juga peta yang kalian inginkan. Kebetulan kalau untuk Indonesia ya petanya yang Asia nih. Nah kalau sudah di download baru deh kalian bisa langsung operasiin
untuk rute peta yang ingin kalian tuju, nanti di layar X-Max-nya itu akan muncul tuh ya kan rute-rutenya. Jadi sebenarnya penggunanya sangat gampang juga sih, dan untuk implementasinya pun juga sangat mudah. Jadi ya baik lagi deh guys, ini menurut gua adalah salah satu gebrakan fitur yang menurut gua sangat bagus, apalagi untuk kita yang suka touring nih. Jadi mantap banget deh X-Max Connected ini. Ya guys, ke Sukomakmur jalurnya begini, gokil anjir jalanan. Nanjak buat nanjak ini. Ya beginilah guys, jalan menuju Sukomakmur ini ternyata cukup ekstrim juga, karena nanjaknya tuh bener-bener nanjak banget. Soalnya kita kan mengarah ke atas gunung nih. Terus juga jalanannya kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kayak jalanan coran, terus juga sempit, jadi mungkin cuma bisa lewat satu mobil gitu ya. Tapi guys, gila, balik lagi view-nya bener-bener seger banget. Terus juga udaranya sejuk banget, dan ini tuh bener-bener refreshing banget lah. Intinya kalau kalian touring itu ngelewatin jalur sini bener-bener ajib. Dan cuacanya juga sebenarnya mendukung banget, walaupun kalian bisa lihat sendiri nih cukup mendung, berawan, tapi adem gitu, enak udaranya apalagi ya. Dan sampai akhirnya kita ini jalan-jalan-jalan sampai nemu jalanan yang super nanjak. Jadi ini adalah obstacle terakhir untuk menuju ke Sukomakmur. Check it out. Nanjak, 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 gila ini nanjak banget, nanjak banget. Siwa. Nanjak banget, nanjak banget. Gokil ini. Keren parah. Keren banget. Keren banget, keren banget. Alhamdulillah akhirnya sampai guys. Jadi ini dia nampan Sukomakmur. Enjoy. Ini kayak di mana? Enggak nih, kalau di sana itu kayak di Norway kan. Sana tuh view pegunungan kayak Swiss. Cuma ciwid. Ini mah Ciwidey versi premium. Di revisan Punclut ya. Tahu kan ada yang itu yang Dago paksa. Guys, kita udah di Sukomakmur ya, ketutup ketutup Ya kelihatan. mau baca Tulisannya hilang. di Nampan Sukomakmur. Intinya sih di sini tempatnya enak, adem ya kan. Terus ini jam 12 siang padahal, tapi cuacanya kayak mau malam, mau maghrib, dan awannya juga kabutnya tebel banget ya kan. Tuh di belakang tebel. Tadi sih bagus di belakang. Kalau misalnya tadi kalian ngelihat video drone-nya tuh bagus tuh, sampai akhirnya kabut muncul. Ya udah deh. Ternyata di sini juga banyak orang-orang yang berwisata ke sini. Kebetulan juga ini kan hari Sabtu, weekend kan. Jadi mungkin pengen healing. Cocok nih. Pada bawa pasangan semua. Ini sendiri. Ini juga sendiri. Ini meramean. Ini kumpulan para loser kalau ini. Guys, pokoknya kalau kalian mau ke sini, pro tips saja. Better sih pakai motor yang cc-nya gak gede-gede. Kenapa? Karena pasti pusing juga sih kalau pakai cc besar di sini. Mau parkir, mau apa. Soalnya tadi tempatnya rada sempit kan, kalian bisa lihat sendiri. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya kita ke arah sana, ke atas, mungkin ada jalan lagi, tapi nggak tahu. Udah sih, sejauh ini enak, tempatnya enak buat bengong. Buat yang galau sini enak banget. Makanannya ada Indomie, ada mendoan, layaknya kayak di puncak aja sebenarnya. Habis itu nanti mungkin kita akan pergi ke Nepal Van Java, yang dimana sebenarnya juga mirip-mirip juga tempatnya kayak gini, cuma di bawah, dia di bawah posisinya. Ya udah, tonton terus ya. Jangan lupa di like. Asli sih guys, di sini bener-bener enak banget gitu ya. Betah gua pun di sini kayak buat bengong atau apa. Dan udaranya itu loh yang bikin betah, karena sejuk banget. Cuman sayangnya ya kabut, dan kalau udah jam 12 siang ke atas gini biasanya ya awannya itu udah pada
turun gitu, jadinya berkabut, pemandangan nggak begitu kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ke sini itu lebih baik datangnya pagi ya, kayak misalnya jam 7-an gitu, tuh baru pemandangannya masih kelihatan tuh, baru semuanya terlihat dan bagus sekali. Dan setelah dari sini kita langsung melanjuti perjalanan menuju Nepal Van Java yang katanya sih juga nggak kalah bagusnya. Ya kalau begitu enjoy aja deh videonya ya guys ya. Gila bro, nanjak terus. Ini nggak tahu nih, nanjak saya segimana. Kalau tutup ini ngembun kacamata. Kepikiran sih kadang pengen punya kacamata yang anti embun, ada nggak ya kira-kira? Kalau ada sih mau banget sih. Wah, ini kita mengarah ke atas lagi buat menuju ke Nepal Van Java. Wah, gila sih. Ini nih, touring yang dicari kayak gini-gininya nih. Gila kali jalanannya ya. Kebayang anjir kalau sama Diana kesini. Aduh. Waduh, gila ini mah curam anjay. Sekali jatuh aja itu mah. Ih. Kudu fokus. Tuh. Tapi di sana ada ini lagi sih, checkpoint lagi. Si Mas, Mak. Ih, serunya. Ini kita ke kiri. Mas. Seru. Wah, ini nih. Ini curam ini. Wah, gila ini mah curam banget. Jaga jarak aja ini mah. Anjir, coba. Wah. Gokil anjir. Namanya jalanan di bukit pasti gini. Edan. Tinggi banget lagi ke situ. Mana tadi curam banget. Hai. Ih, jalanannya kieu. Aduh, mantul. Bismillah. Ini mah petualangan Sherina ini mah. Bagus gini. Edan. Gokil. Mantap banget ya. Buset, ini curam ini. View-nya serasa main Harvest Moon ini. Enggak, ini tapi curam banget ini. Buset. Serasa main Harvest Moon, Jun. Asli. Tanaman semua lihat. Parah. Mas. Kalau misalnya nyasar malam-malam ini pusing ini. Wah, gila sih. Magelang mantap, euy. Magelang punya cerita. Intinya mah ini mah ikutin jalan mau ke Nepal Van Java tuh. Berarti kita turun lagi, terus nanti naik lagi ini kayaknya sih kalau ngelihat rutenya. Soalnya kita ke arah sana. Nih Nepal dusun butuh. Nih, ya kan? Ini bagus nih, nanti bisa foto pakai drone atau apa gitu. Ya, sayang banget ya, sebagian besar ini tuh kabut guys. Jadi hasil videonya juga jadi kurang maksimal gitu, karena memang ini sudah siang juga sih guys, kurang lebih di jam 1-an lah gitu. Jadi memang sekali lagi tipsnya supaya mendapatkan view yang bagus, ya kalian kalau ingin datang ke sini ya kudu pagi sih, kayak jam 7 atau jam 8 pagi gitu, biar kalian bisa menikmati indahnya pemandangan di sini. Guys, kita udah sampai nih di spotnya Nepal Van Java. Cuman kita nggak berniat untuk parkir gitu. Jadi kita cari tempat spot-spot yang oke aja di sini, ya kan. Walaupun di sini ternyata kabutnya lebih tebel gitu. Mohon maaf ya. Gimana, Bapak Warlock? Gimana? Tentang Nepal Van Java, impresinya? Mantap, dingin, kabut. Jalannya mantap. Berasa di rumah ya? Ya, masih di rumah. Berasa di Bandung, soalnya sumpah suasananya kayak Ciwidey. Tempatnya asik. Cuman paling pro tipsnya adalah ya jalannya agak sempit. Jadi kalian butuh prepare yang lebih, entah itu dalam naik motor atau mobil. Tapi di sini ada kendaraan kayak apa namanya buat nganter-nganter situ di Nepal Van Java-nya. Yang pokoknya yang pakai baju-baju oranye itu siap sedia kalau misalnya teman-teman mau
pergi kemana-mana di seputaran sini guys. Jadi kayak ojeknya gitu. Dan ini jatuhnya di desa dusun guys. Namanya desa dusun, sumpah. Tuh. Desa dusun berarti desa-desa ya. Maaf. Ya nih, selamat datang di Desa Butuh nih. Enjoy sih. Overall di Magelang enak. Paling itu doang yang bisa kita kasih rekomendasikan untuk jalan-jalan di seputaran Magelang. Wisatanya karena juga kita motoran pakai X-Max ternyata mantap juga untuk nanjak-nanjak dan turunan curamnya gokil. Dan gak lama dari sini ya udah sih guys, paling seperti itu aja ya. Kita udah datengin ke Sukomakmur, abis itu ke Nepal Van Java, yang dimana sebenarnya untuk lokasi tempatnya gak jauh-jauh banget, cukup dekat lah. Cuman memang jalanannya yang ya namanya juga jalanan di atas gunung ya. Pasti sempit lah dan lebih enak itu yang menggunakan motor. Kalau misalnya menggunakan mobil bisa sih, cuman ya agak effort dikit lah gitu. Oke, jadi abis dari sini kita langsung menuju pulang. So ya kalau begitu enjoy the video. Oke guys, udah sampai kita di Nepal Van Java. Tapi memang sepertinya lagi terlalu kurang oke dan terlalu berkabut, jadi kita langsung putuskan untuk balik deh ke base camp. Yang penting kita udah pernah kesini. Tapi rekomend sih kalau misalnya teman-teman mau liburan atau healing pakai motor ke sini, jalanannya cukup berpetualang. Turunan ini mah udah fix. Tadi kan dari tadi kita nanjak terus, sekarang turunan menuju base camp. Let's go, kita pulang. Ini jalur apa ini? Aduh, ini jalan mana lagi nih anjir, kalau malam nyasar pusing juga. Wih, keren parah ini emang. Terkadang tuh pemandangan seperti ini yang kita butuhkan. Iya, yang dibutuhkan itu hanyalah sebuah space, kita bisa berpikir dengan tenang, aman, nyaman, dan udara yang segar. Nah. Dah. Pulang ya. Pak. Wah, lepas tangan guys. Ada cruise control. Let's go.